Bismillah. Mantap, mantap, mantap. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah, sahabat BSB yang mudah-mudahan senantiasa KPK, ya. Apa KPK? Takbir. Allahu Akbar. Agak begar dikit itu. Tetap semangat walaupun ketua kita sedang di Pulau Jawa karena melepas rindu dengan kedua anak beliau yang sedang mondok di Jawa Timur. Mudah-mudahan anak-anak beliau ya tetap semangat dan dipermudah dalam rangka talabul ilm di Jawa sana, dan nanti pulang ke Indonesia sudah punya ilmu yang mumpuni untuk di-share, untuk dibagikan, untuk disampaikan kepada kita semua. Dan semoga juga beliau ya, dalam perjalanan pulang nantinya insyaallah Sabtu sudah di sini, mudah-mudahan kita doakan lancar perjalanan beliau, tiada halangan rintangan. Dan ini bukti semangatnya beliau walaupun di luar daerah, lagi DL ya, lagi di Jawa, tetap taklim kita lanjut. Dan saya sangat salut dengan teman-teman semua ya, sahabat-sahabat semua, tak surut langkah kita untuk tetap istiqomah ya di taklim rutin kita ini. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat Allah itu tiada terhingga ya. Tak pacak kita nak ngitung banyaknya nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang kita rasakan di keluarga besar kita di BSB ini. Makin hari kekompakan kita makin terjaga, makin terjalin, makin solid, makin istiqomah ya. Itu nikmat luar biasa. Karena sulit menjaga kekompakan, itu sulit, menjaga silaturahim itu sulit. Akan ada saja nanti godaan-godaan di sepanjang perjalanan kegiatan kita ini, akan ada ujian-ujian. Akan ada ujian yang untuk ngetes kita ini berkawan nian apa tidak, kita ini berkeluarga nian apa tidak. Akan ada cakap-cakap miring, saling jehetkan baik sesama kita, mudah-mudahan tidak, atau mungkin dari luar akan menguji, ngetes kita ini kompak nian atau tidak. Maka saya berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun ujian kita ya ke depan, kita tetap jaga kekompakan, jaga persaudaraan kita, jaga kekeluargaan kita. Ya, ketika kita kuat bagaikan sapu lidi itu, kalau cuma sekok lidinya mudah dipatahkan. Tetapi ketika bersatu sulit untuk mematahkan sapu lidi itu. Ya, maka kuncinya adalah di kita, bukan di orang lain. Kitanya jangan mudah terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh, dengan cakap-cakap ya yang tidak bagus dari luar. Kita yang tahu persis dengan kawan kita. Maka kalau ada yang jahat kan, jelek kan kawan-kawan kita, kan aku yang lebih tahu. Ya, ngapa kita nak terpengaruh? Ya, kalaupun memang benar yang disampaikan, yang difitnahkan, justru kita harus lebih semangat untuk benari kawan kita yang dinilai buruk tadi. Itu dulu kita harus diselamatkan. Kalau memang dia jahat, kalau memang dia salah, bukan untuk malah dijauhi. Oke, jadi pesan moralnya adalah tetap jaga kekompakan untuk kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, senantiasa kita haturkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang cinta beliau, sayang beliau kepada kita itu luar biasa ya, sejak dari hidup sampai beliau menjelang wafat dan sampai di akhirat nanti, kita yang menjadi kerisauan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ummati 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 itu kalimat yang terakhir yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, dan nanti dibangkitkan dari kubur, beliau pun akan mencari kita. Aina ummati wa kaifa ummati. Ya, di mana umatku wahai Jibril, wahai Mikail, dan bagaimana kondisi mereka. Nah, jadi sayang Nabi luar biasa. Tinggal kita sebagai umatnya
ya, membuktikan bahwa kita juga cinta, sayang, rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita buktikan banyak salawat, ya, mengamalkan sunnahnya, dan termasuk sunnah Nabi adalah kumpul-kumpul seperti ini. Karena yadullah alal jamaah, rahmat Allah meliputi orang-orang yang berjamaah. Rahmat Allah meliputi orang yang kompak menjaga kesatuan persatuannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan agama Allah. Jangan bercerai-berai. Dan untuk saat ini kita harus siap, tadi saya bilang di awal, zaman ini zaman fitnah. Orang yang berpegang teguh dengan agama Allah, wa'tasimu bihablillah tadi, itu bagaikan memegang bara api. Dipegang hangat, letup, panas, membakar tangan kita. Tapi kalau dilepas, api tadi akan padam. Padahal kita sedang membutuhkan api itu. Ya, maka inilah situasi dan kondisi kita umat akhir zaman. Karena itu kita butuh saudara yang sehati, yang kompak, yang cinta Allah, yang cinta Rasulullah, siap berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Cuma untuk berjuang butuh modal. Maka kita taklim ini adalah menyiapkan peluru, modal kita untuk terjun di dunia dakwah. Jangan perang katik peluru, mati gancang. Maka kita harus menyiapkan diri kita, bekal kita untuk siap ke medan laga, ke medan jihad fi sabilillah. Bukan jihad perang, itu bukan. Jihad dakwah itu jihad. Amar ma'ruf nahi mungkar itu jihad. Ngajak orang sembahyang itu jihad. Nyari nafkah itu jihad. Maka butuh ilmu. Jangan sampai jual berkata, cak tadi malam kita bahas, ya kan? Nah, itu tidak siap modal itu. Berkata itu haram dikonsumsi, berarti haram pula diperjualbelikan. Butuh ilmu untuk nyari duit itu. Kati ilmu, laju halimu, halal haram hantam, hak orang hak. Nah, itu bukan prinsip kita, bukan prinsip umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caknya nak hujan ya, bagus, berkah itu. Ya, cak majelis kita lah berkah. Bocor sudah tapani, ya kan? Iya, benar, alhamdulillah ya. Masya Allah, semangat ya. Malu dengan yang senior kalau tak semangat. Lalu, kita bahas kitab akhlak dulu. Minggu lalu kita bahas anak yang baik dan anak yang buruk akhlaknya. Malam ini kita akan bahas 2 bab rencananya, kalau waktu memungkinkan. Baru kita bahas kitab Al-Manhajus Sawi. Yajibu ayata'addabal walad min sigharihi. Kita akan bahas bahwa akhlak itu harus mulai dibina, dibimbing, diajarkan, dibiasakan sejak kecil. Nah, di kitab ini ada cerita singkat. Ahmad waladun saghir lakinnahu adibun. Ahmad seorang anak kecil tapi dia bagus akhlaknya. Anak-anak tapi sudah ngerti, sudah beradab, sudah berakhlak. Walihada yuhibbuhu abu. Oleh karena dia rajin, dia berakhlak, dan dia baik, maka ayahnya sayang, ibunya cinta dengan dia. Wa huwa aidan yuhibbus su'al an kulli syai'in la yafhamuhu. Si Ahmad selain dia anak yang baik, berakhlak mulia, juga rajin bertanya, rajin bertakwa. Ya. Dan kata sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang yang pandai bertanya itu separuh ilmu sudah dia kuasai. Ya. Jadi kalau pandai bertanya berarti itu setengah pintar. Nah, kalau pacak nyawab berarti pintar. Ya, pacak nyawab tapi salah, cacak pintar itu namanya. Nah, jadi bagus kalau pacak bertanya. Ya, pandai bertanya itu setengah dari ilmu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Jadi saya sangat senang dan saya akan menyiapkan waktu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan baik offline ataupun online. Jadi saya kadang-kadang sibuk megang HP, itu bukan main game. Ya, sibuk jawab pertanyaan terbegel loh kadang-kadang tangan. Karena meladeni. Saya sangat senang karena dengan banyak ditanya, saya akan banyak membaca. Saya akan banyak murojaah kitab-kitab. Ya, untuk memastikan jawabannya benar atau tidak. Akan banyak belajar lagi, berguru lagi, bertanya lagi dengan yang lebih senior dari saya. Jadi kita saling berbagi manfaat. Ya, jadi dengan bertanya itu kawan kita mungkin tidak sempat mikir. Dengan kita tanya, padahal kita lah tahu mungkin. Tapi sengaja kita tanya, maka kawan lain tadi akan juga mendapat pengetahuan. Jadi tidak selalu yang bertanya itu tidak tahu apa-apa.
Bisa jadi dia setengah tahu, bisa jadi lah tahu nian 100%, tapi supaya pengetahuan dia juga dipahami teman-teman yang lain, dia tanyakan itu. Ya, atau bisa jadi memang tidak tahu. Pokoknya apapun, bertanya itu bagus. Ya. Dan Al-Qur'an menyuruh kita juga bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir itu ulama. Jadi ulama itu nama lainnya adalah ahli zikir. Berarti kalau ulama tak galak berzikir, bukan ulama itu. Ya, maka kawan-kawan yang ada waktu gabung dengan majelis zikir Asy-Syifa. Ya, kalaupun dah rutin tiap minggu jadilah. Itulah rutin ya. Tak usah nak tiap hari petang pagi, tiap minggu jadilah, tiap malam Jumat di markas atau di yang mana sempat. Karena memang selalu ya bergandengan antara ahli fikir dan ahli zikir. Ulama tak mungkin dia cuma mikir baik, pasti dia ahli zikir juga. Maka Al-Qur'an menyebutkan fas'alu, bertanyalah. Ini artinya metode belajar tuh saling tanya, muhadatsah, ya, bahkan munaqashah, berdebat. Tidak masalah, asal debatnya debat bagus, bukan debat kusir. Ya, ini berdebat, pas dijawab, ya, tidak nerima kebenaran dari pihak lawan, walaupunlah jelas-jelas benar. Nah, itu salah, itu debat kusir, nak menang dewek. Nah, jadi si Ahmad ini selain berakhlak, dia juga rajin bertanya. Dan memang itulah cara kita nak belajar, banyak tanya. Ya. Wa dzata yaumin tanazzaha ma'a abih fi bustan. Suatu hari dia sama ayahnya bersih-bersih di kebun, di taman. Fara'a syajara wardin jamilah. Lalu dia pun melihat ada pohon bunga yang cantik, yang indah, yang bagus, ya. Walakinnaha mu'wajjah, tapi pohon bunga tadi, kembang tadi batangnya bengkok, mu'wajjah, tidak lurus. Ya, bengkok. Langgak lenggok jalannya. Faqala Ahmad berkata, ma ajmala hadhihi syajar, alangkah indahnya pohon bunga ini. Walakin limadha ya abi hiya mu'wajjah, tapi sayangnya Nabi, sayangnya ayah, tidak lurus batangnya, bengkok. Ya. Walakin ya limadha ya abi hiya mu'wajjah, ngapa dia bengkok wahai ayah? Faqala al-ab li'anna al-bustani lam ya'tanni bi taqwimiha min sighariha. Ayahnya menjawab, ngapa pohon itu bisa bengkok? Karena tukang kebunnya tak beluruh. Ya, tak diluruskan sejak kecil. Cuma dari kecil waktu bengkok itu lurus gelang. Kan batangnya masih lembut sehingga mudah untuk diluruskan, ya, dibenarkan, ya gitu. Oleh karena tidak dibenarkan sejak kecil, tidak dilurui sejak kecil, bengkoklah pohon tadi. Faqala Ahmad al-ahsan an-nuqawwimah al-an. Kalau itu bagus juga kalau menari itu meluruskan. Sekarang kita luruskan ayah, kata beliau, kata si Ahmad. Kita luruskan sekarang, ya, pohon yang bengkok ini. Mana kira-kira? Fadhahika abu. Ayahnya tertawa, ya, mendengar kata-kata dari sang anak. Wa qala lahu, dan ayahnya berkata kepada Ahmad, la yata'atta dzalika ya waladi li'annaha qad kaburat. Tak baca lagi anakku, batangnya lah besar, batangnya lah keras, tak baca lagi nak meluruskannya. Kalau diluruskan dipaksa, patah, rusak, tambah erot. Wa ghalazat sakuha, dan cabangnya juga lah banyak, lah besar. Fakadzalikal walad. Nah, dari kisah ini ayahnya langsung mengambil pelajaran, memberikan nasihat kepada sang anak. Oleh karena itu, wahai anakku, kalau kayu ini lah besar, tak pacak nak meluruskannya. Kalau nak meluruskan waktu masa kecil, ya, mak itu juga dengan manusia. Kalau lah tu bengki sare nak menarinya, kena dia tulang, kena dia tulang. Dan ada pengalaman kemarin sudah zuhur, sudah saya sampaikan tadi malam, ada bapak-bapak jamaah dari luar, sudah sholat zuhur langsung datang nemui saya, langsung menyalahkan posisi mimbar Masjid Agung Al-Amir, mencak-mencak nyalai itu, ya, langsung nyalai, ya, katanya
sholat kita tadi tidak sempurna. Karena apa? Mimbarnya itu maju masuk di saf yang pertama. Dia minta hadisnya, saya sebutkan, saya jelaskan, ya, tak nerima. Saya sebutkan pendapat ulama dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, dari kitab Tuhfah, dari kitab Nihayah, tak nerima. Jadi kena dia itulah. Alasan dia, di mana-mana tak pernah dia temui mihrab itu, ya, mimbar itu maju sebagaimana di Masjid Agung Al-Ambir. Jadi dia bukan pakai hadis, bukan pakai fatwa ulama, tetapi pakai alasan di mana-mana. Lah keras. Jadi bagi dia yang benar itulah. Padahal saya sampaikan ada dua pendapat. Ya, pendapat pertama, shaf tidak putus walaupun ada mimbar, ada tiang. Dan itu justru pendapat mayoritas ulama. Saya bahkan hafal teksnya karena keseringan jelaskan itu. Faqad zahaba jumhurul fuqaha ila anna as-saffal awwal al-mamdu wa as-safful ladhi lil imam sawa'un tahallalahu mimbar aw a'mida aw maksura. Saya hafal teks itu karena nerangkan dua kali di trio itu. Lo kerok masalah mimbar itulah. Saya sampai hafal, tak diterimanya. Jumhur ulama apaan kata dia? Aku minta hadis. Saya sampaikan hadis. Kubacakan. Bapak hafal dah hadis loh. Ini dah hafal loh ini. Ini pak hadisnya. Saya bacakan. Ya, saya terangkan man qata'a shaffan qata'ahullah. Siapa yang memutus shaf maka dia diputuskan juga dari rahmat Allah. Bapak, itu kemarin, ya. Hadis Nabi itu pakai man, bukan pakai ma. Arti man itu orang. Jadi yang masalah itu adalah kalau ada shaf kosong di depan kita, tak kita isi. Kita yang salah, itu yang makruh. Tapi kalau benda tidak dianggap pemutus shaf, mimbar itu benda, tiang itu benda, ya, pembatas itu benda, tidak memutus shaf menurut pendapat mayoritas ulama, menurut pendapat jumhur ulama. Tak nerimo. Bapak ngerti bahasa Arab? Tidak, ujinya. Jadi aku ngurut dadu. Sambil saya menerangkan dia ngomong ida. Jadi membantah sakap saya dengan kata tidak. Terus menerus. Makanya sore kemarin saya buat kalimat bentelok. Itu kegalauan saya mendapat ujian kesabaran ba'da zuhur kemarin. Jangan sampai seperti itu. Tak setuju boleh, cuma dengarkan dulu. Barangkali kita yang salah, wong bener. Jangan mentah-mentah tua nolak pendapat yang lebih muda. Itu tidak boleh kita di BSB. Saya pun siap dikritik, sampaikan kalau ada yang tak sesuai. Ya, terdengar apa tidak? Hujan lebat ya. Jadi kesimpulannya nak didik anak-anak kita dengan akhlak baik, akhlak terpuji sejak kecil. Kalau lah besar lah tua bengkel harus, bukan tidak bisa, tapi udah sulit. Hanya hidayah yang bisa merubah orang yang sudah dewasa berubah jadi baik. Hanya hidayah. Kalau kita tidak baca lagi nak ngomongin, tidak baca lagi nak sehat. Ibarat pepatah itu apa? Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Artinya ada bekas. Ya, ngukir, nulis di batu itu ada bekas, ada pengaruh, ada efeknya. Tapi kalau belajar latul, meluruskan pendapat yang salah dari orang yang sudah senior, itu kalau bukan karena kelembutan hati sulit. Nak menang pula. Jadi belajar latul itu bagaikan menulis di atas air, mengukir di atas air, hilang deh, tak dapat. Ngapal lagi budek beda dengan ngapal latul. Ya, saya ingat lagi MTS, karena di pondok itu seluruh ngapal.
Nahu sorof, matan bina, matan jurumiyah ngapal. Hadis arba'in, bulughul maram, riyadhus shalihin itu ngapal. Di pondok itu seluruhnya ngapal. Tidak ada pelajaran yang tidak dihafal. Nah, itu bocor. Kalau lagi MTS dulu Pak Gofar saya terkenal itu 3 kali baca Pak Iskandar, hafal. 3 kali ngulang langsung hafal. Itu MTS. Naik aliyah agak berkurang. 10 kali baru hafal. Lakunya nama berkurang. Nama nari anak lagi ke tambah kurang. Ngapal yang lain yang muda. Ya, makanya saya kadang-kadang ceramah bawa kompelan, takut lupa. Ya. Nah, hafalan yang lancar sering saya sampaikan itu hafalan lagi sekolah. Jadi ternyata memang belajar lagi budak beda dengan belajar setelah dewasa. Ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua kita bahas akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal walad al-aziz, wahai anakku yang mulia, Allah Subhanahu wa taala huwallazi khalaqaka. Allah lah sang pencipta kita. Wa hassana surataka, dan Allah membaguskan penciptaan kita. Bagus gitu ini. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita dalam bentuk wujud yang sebagus-bagusnya, yang paling sempurna. Di antaranya apa? Bi an a'taka ainain. Allah berikan kita kedua mata. Dua mata pacak nengok. Tanzuru bihimal asya. Kita bisa melihat segala sesuatu dengan mata kita. Wa udhunain tasma'u bihima al-aswat. Allah kasih kita pendengaran, pacak dengar suara. Wa lisanan tatakallam bihi. Allah kasih kita lidah sehingga kita bisa berbicara dengan baik dan benar. Wa yadain tasta'miluha fi ashghalika. Allah ciptakan kita, kasih kita dua tangan sehingga kita pacak melaksanakan gawe kita, tugas kita, pekerjaan kita dengan baik. Mandakati tangan sareng. Ya. Wa rijlain tamshi alaihima. Allah ciptakan kaki, kita pacak berjalan kemana-mana. Sampai kita ke sini karena ada kaki. Kaki-kaki saro. Wa aqlan ta'rifu bihil khair minasyarr. Dan Allah juga berikan kita akal. Akal, otak, kecerdasan. Sehingga kita bisa tahu mana benar, mana salah. Itu akal. Maka kalau akal kita dipakai, walaupun tidak tahu hukum, tahu benar salah tu. Ya, tahu benar salah. Mak mana medianya? Kalau kita tidak tahu firman, tidak tahu hadis tentang benar salah. Nah ini, misal kita jengok budak nakal, ya, luat tak kita dengan budak nakal, luat kan? Galak, maling, narkoba, main betina, berjudi, ya, ngambil jemuran orang, ya, maling selop di masjid, luat tak gitu? Berak di kelas. Beberapa di kelas luat tak kita jengoknya? Luat kan? Nah kalau kita jengok orang luat melakukannya, berarti kalau kita melakukannya orang luat juga dengan tubuh. Nah itu pakai akalnya tahu kita benar salah, ya kan? Jengok budak kurang ajar, kita luat, berarti kita kurang ajar, orang luat juga dengan kita. Jadi tidak butuh dalil sebenarnya kalau kita pakai akal kita tahu benar salah. Ya, makanya Nabi Isa alaihissalam pernah ditanya oleh umatnya, wahai Isa, dari mana engkau tahu benar salah itu? Bagus tak bagus, baik tak baik, benar tak benar, dari mana? Aku jengok gawe wong lolo. Kalau gawe wong lolo itu banyak tak benar dan aku luat, berarti itu salah. Akhirnya kalau aku melakukan, orang juga luat melihat aku melakukan itu. Jadi pakai akal. Ini rahmat Allah luar biasa. Rizki dari Allah. Gunakan akal kita untuk kebaikan. Ya, gunakan kecerdasan kita untuk ngedit video dakwah gitu. Bang Heri ya, Oman ini yang biasa ngedit, Pak Doli, ya kan? Itu karena pakai akal.
wa an'ama. Agak kurang konsen tak rame suaranya, tapi semangat, lanjut deh. Kalau kurang tegas, kurang jelas, kayak simak siaran ulang wae ya. Di situ pasti jelas. Kalau pakai mic. Wa an'ama 'alaika bis-sihhati wal afiyah. Allah beri kita nikmat sehat wal afiat. Itu nikmat paling besar, modal itu. Ya. Jadi kalau kita nak berdagang, nak ada modal. Kita nak ibadah, nak ada modal juga. Modalnya kesehatan. Maka selama sehat, gunakan apa? Puas-puaslah ibadah itu. Mumpung masih sehat, kejar-kejar ke lah. Hoji-hoji ke lah, mau juga Bambang tu ya. Mumpung sehat. Kalau dah sakit, dah terkapar, lain pula ibadatnya. Ibadatnya sabar. Kalau masuk jagain ibadahnya, seluruh pacak digawe ke. Ya kan? Sehat walafiat adalah nikmat Allah. Wa wadu'ar rahmata fi qulubi walidaik. Ya. Kebaikan Allah untuk kita, rezeki Allah untuk kita juga adalah Allah berikan rahmat. Ya, Allah letakkan rahmat di hati orang tua kita, sehingga orang tua kita sayang dengan kita. Itu karena rahmat Allah yang Allah curahkan untuk orang tua kita. Coba kalau ditarik rasa kasih sayang tadi, maka orang tua tak beluro dengan anak, tak beluroan, mesum muji orang tuanya, itu kan tidak ada kasih sayang di hatinya. Sehingga biasanya, ini perbuatan yang tercela biasanya. Anak yang lahir dari perbuatan yang tak benar. Uang lain kalau dapat anak bahagia, dia susah. Ngapa? Kecelakaan dulu. Orang yang kecelakaan dulu tidak ada rahmat di hatinya untuk anaknya. Sehingga ketika melahirkan, dikardusi, dikantongi, buang tempat sampah, taruh di got. Karena apa? Tidak ada rahmat. Makanya melahirkannya pun lemah, tidak butuh perjuangan. Karena wanita yang melahirkan itu dapat pahala. Jadi ini bedanya. Kalau yang benar-benar dia nikah, ya, melahirkan anak, biasanya agak sulit nak melahirkan itu. Nah, tapi kalau yang karena kecelakaan tadi, rata-rata melahirkannya tak susah. Ada yang budak sekolah, di WC sekolah melahir, tidak ketahuan. Ya, ada yang pesta siang malam. Siang malam pesta. Ini teman saya yang ketip cerita. Sok pagi-pagi melahirkan. Jadi orang tidak tahu mandi lebih. Ngapu melahirkannya gampang. Ulama menjelaskan perbuatan yang tercela itu, zina itu, ngapu melahirkannya lemah, tak saru, tak butuh perjuangan, karena orang yang melahirkan itu dapat pahala. Kalau ada ibu-ibu melahirkan dan dia meninggal saat itu, dia jihad fisabilillah, seorang mujahid, mati syahid. Jadi dapat pahala. Nah, wanita yang berzina tadi melahirkan tidak sadar karena apa? Dia tidak dapat pahala melahirkan itu. Dia tidak kakek pahala melahirkan. Sakitnya sakit baik, maka digampangkan melahirkannya. Ya. Jadi bersyukur kita kepada Allah. Allah curahkan, Allah titipkan rahmat di hati orang tua kita sehingga mereka sayang dengan kita. Diluroi, tahan tak tidur, malam-malam ya dengar-dengar bangun, nampak nyamuk. Kalau ibu nenek ni anaknya dengar-dengar, anaknya kenyang, baknya pula ngenggu. Ya, ibu itu Masya Allah luar biasa. Maka ibu itu derajatnya 3 kali lipat dibanding ayah. Ngapa lebih sekal? Selama hamil, bawa perut besar kemana-mana. Ya kan? Dah baca anak dilepas, taruh dulu nak, mbak nak tidur, dah baca. Siang malam dibawa, perut besar tadi. Jantan besar juga perutnya, cuma lain isinya kan. Isinya apa? Pecel lele ya tak? Siap apa pecel lele? Pas dia dari hujan ini kan? Kau rasa sudah jadi pengajian kita nih? Ya kaget dingin nih Pak tuh. Masya Allah. Ya berkah dan hujan malam ini ya Masya Allah. Alhamdulillah. Hatta rabbayaka tarbiyatan hasanah, sehingga dengan rahmat yang Allah titipkan di hati orang tua kita ngasuh kita, membesarkan kita, mendidik kita. Yo sampai ngawin ke nikah kan? Ada yang demi anaknya nikah nak pesta,
jual kebun para, ya kan? Jual sapi, jual kebun, nak membahagiakan anaknya. Nah, anaknya kadang-kadang tidak tahu diri, ya. Bayar lelang masih balik ke baknya. Allah, ya. Yang pertama, yang kedua, fayajibu 'alaika an tu'azzima rabbaka wa tuhibbah. Oleh karena banyak kebaikan Allah kepada kita. Allah nyiptakan kita, ya, tidak usah dihitung yang lain tuh. Allah menghadirkan kita di bumi ini, itu sudah patut kita syukuri. Belum lagi ngitung yang lain-lain, belum hitung nikmat, ya. Kita lahir, hidup di dunia sampai hari ini tanpa melihat nikmat yang lain, itu sudah wajib bersyukur. Apalagi ditambah yang lain-lain, ya kan? Nikmat siang malam, ya, dapat laki, dapat bini, dapat anak, dapat kawan, dapat pekerjaan, ya kan? Dapat pecel lele, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib kita mengagungkan Allah, memuliakan Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa tashkuruhu ala jami'i ni'amih, dan wajib mensyukuri semua nikmat Allah. Besar kecil nikmat Allah. Ya, jiwa berdiri kita nikmat Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki, seluruh nikmat Allah. Ya, sekok dicabut nikmat tadi tak lemah hidup. Ya, sekok dicabut, hidung sempit lah tak lemah. Hidung sempit, ya kan? Apalagi sempit kali-kali, mata sempit, hidung sempit, mulut sempit, ya kan? Baru hidung yang sempit lah tak lemah. Mata sempit, sakit mata maksudnya. Mulut sempit, ya sariawan. Maksud aku tuh istilah lainnya kayak, ya. Mana cara bersyukur nikmat Allah? Bi antam tatila awamirahu. Ya, menjunjung segala perintah Allah. Wajib sunnah jangan bedakan. Pacak gawe ke. Tak sanggup gawe separuh. Tak sanggup separuh, seperapat. Tak sanggup seperapat. 1% jadilah gawekan ketaatan tadi. Jangan sampai tinggal sama sekali. Jadi prinsipnya dalam kaidah disebutkan, kalau tak pacak mengerjakan seluruh, jangan tinggalkan seluruh. Ya, untuk ibadah. Yang berikutnya cara bersyukur nikmat Allah, wa tajtaniba nawahiyahu, menjauhi larangan. Makruh atau haram tinggalkan, karena semuanya larangan Allah. Maka prinsip orang mukmin, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Minah Husaniyah, yang makruh dia tinggalkan seolah-olah meninggalkan yang haram. Makruh tinggal, bukan hobi, tinggal makruh. Yang haram dia jauhi, dia tinggalkan seolah-olah meninggalkan sesuatu yang menyebabkan dia murtad, kufur, musyrik dari agama Allah SWT. Nah, itu semangatnya. Yang sunnah digawekan seolah-olah wajib, yang wajib lebih lagi. Ya, larangan tinggalkan, perintah laksanakan. Wa antu azima aidan jami'a malaikatihi, termasuk mensyukur nikmat Allah, ya, termasuk cinta kepada Allah, juga mengagungkan, memuliakan para malaikatnya. Bagaimana cara muliakan malaikat? Tak beluda ke sebelah kanan, tapi sebelah kiri. Makai minyak wangi, itu juga menyenangkan malah malaikat. Rajin gosok gigi, karena di bibir atas bawah kita ada malaikat. Kalau kita tidak pernah gosok gigi, malaikat yang hafazah itu, yang melindungi kita, yang nyago kita siang malam, mereka terganggu, beri. Itu cara kita mencintai malaikat itu seperti itu. Ya, tidak ngengon anjing di rumah. Ya, kalaupun ngengon cukup di luar rumah, di pagar, jangan sampai masuk dalam rumah. Itu juga bentuk wujud pengagungan kita, memuliakan para malaikat ciptaan Allah SWT. Karena malaikat itu baik dengan kita, nolong gitu. Kita yang sedang menuntut ilmu ini, dalam hadis disebutkan, sibuk malaikat istighfar untuk kita. Ya, jadi malaikat itu sibuk luar biasa beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita. Siapa di antara yang dapat istighfar malaikat? Ya, para penuntut ilmu. Ya, malaikat sibuk saat ini
beristighfar kepada Allah supaya dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Bahkan hatal hotil bahr, iwa yang ada di laut, itu pun sibuk beristighfar untuk itu. Yang sedang belajar nuntut ilmu, ini luar biasa. Kalau kita wudhu, maka makruh ngelap bekas wudhu itu. Kalau pakai anduk, kalau nak ngelap pakai tangan tak apa-apa. Ya, penting. Sudah wudhu, masih ada banyu di muka lap pakai tangan, jangan pakai anduk, makruh. Kenapa dilarang? Walaupun larangan tidak sampai haram, hanya sebatas makruh, karena setiap tetesan air bekas wudhu di anggota wudhu kita, di muka kita, di tangan kita, kalau netes, ya, makanya dibiarkan. Setiap tetesan tadi Allah ciptakan satu malaikat, dan setiap malaikat tadi istighfar untuk kita. Jadi semakin sering kita wudhu, semakin banyak tetesan air wudhu kita, dan sebanyak itulah malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk kita. Malaikat tadi istighfar sampai hari kiamat. Maka jangan tidak terima kasih dengan malaikat. Dan setiap satu orang ada 10 malaikat yang berjaga untuk dia. Siang 10, malam 10. Pergantiannya adalah ba'dal asar. Silakan baca kitab Fathul Ghaib karya Syekh Nawawi Al-Banten. 10 malaikat siang, 10 malaikat malam. Berarti ada 20 malaikat hafazah yang menjaga kita, melindungi kita. Saking baiknya Allah sama kita. Makanya jangan tidak bersyukur sama Allah. Di mana malaikat tuh? Di atas kepala gitu, di depan, di belakang, kiri kanan, mata kiri kanan, lubang hidung, ya, sama di bibir atas dan bawah, di mulut kita. Sehingga kalau kita tidur mungkin mulut termangap, ya, oleh ngorok, mulut terbuka. Kalau ada makhluk, misalnya lipas nak masuk, ya, apapun yang nak masuk, mungkin kalajengking nak masuk, itu dijaga oleh malaikat tadi. Kecuali kita memang ditakdirkan mati oleh itu misal, itu tidak penting juga malaikat nak jaga, memang sudah takdirnya. Tetapi secara umum kita dijaga Allah, dilindungi Allah dari hal-hal yang berbahaya itu. Maka sering kita lihat, ya, ada anak kecil campak. Saya di Gemampo dulu ponaan, anak kakak ipar yang tertua itu campak dari gerang, tinggi gerangnya itu. Auman tahu rumah mertua itu, ya, sebelah masjid, tinggi gerang itu campak. Cara orang dusun kan, kalau ada budak kecil campak, nyampak ke lubang dulu. Itu tradisi, ya. Nyampak ke lubang. Alhamdulillah, tak apa-apa. Ngapa? Budak itu memang dilindungi malaikat. Jadi malaikatnya betul-betul melindungi, karena anak-anak itu masih lemah. Beda dengan tubuh yang tua ini, kadang-kadang julak malaikatnya, nuat malaikatnya. Apalagi tak kalau sembahyang, ya kan? Tak kalau majelis, mati nak masuk surga, ya kan? Julak malaikat. Atau ada, mungkin kita cuma jarang mikir gitu nih, sehingga mungkin kurang tajam, ya, mata hati kita. Kadang-kadang ketika ada bahaya yang bakal menimpa kita, pecah ada yang nyolak ke badan kita, sehingga kita selamat, ya. Tidak kaki yang nyolak, tapi ada yang nyolak ke badan, dorong badan kita, sehingga kita tidak jadi kecelakaan misalnya, ya. Ada yang dorong kita tanpa sepengetahuan kita, orang tidak kaki tapi ada yang dorong. Atau sering kita tonton di acara CCTV, ada orang kecelakaan, kalau perhitungan mati, tapi ternyata lecet lagi tidak badan, tapi motornya hancur. Malaikat hafazah yang 10 tadi melindungi. Luar biasa. Ada 20 malaikat yang menjaga kita, kiriman Allah SWT. Bukan cuma kiri kanan itu, yang kiri kanan itu tukang catat amal baik buruk. Hafazah itu lain lagi. Malaikat yang Allah utus untuk menjaga kita, melindungi kita dari mara bahaya. Kecuali memang sudah ditakdirkan kita bakal celaka, itu lain cerita. Malaikat tadi diangkat tangan, no comment, memanglah balak dia ini. Tapi selama bukan balak, kita dilindungi oleh Allah SWT. Ya, wong nak jahat mak manalah. Kalau belum, takdirnya aman baik kita. Aman, insyaallah, ya. Jadi bentuk syukur kita kepada Allah, terima kasih dengan malaikat, itu ada adab-adab dengan malaikat tadi. Wa rusulihi wa anbiya'ihi. Cara mensyukuri nikmat Allah juga adalah dengan mentaati, beriman kepada para nabi dan rasul. Terkhusus kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai para nabi dan rasul. Termasuk juga wassalihin min ibadihi, mencintai orang-orang saleh. Ya, itu bentuk syukur kita kepada Allah, sayang, senang, cinta dengan orang saleh.
Bukan sebaliknya, membenci, memusuhi, memfitnah, menyakiti, apalagi sampai membunuh orang soleh. Nauzubillah. Bunuh orang Islam yang tak soleh lagi dosa besar. Apalagi bunuh orang Islam yang alim, yang soleh. Keturunan Nabi bunuh. Nauzubillah. Apa tak tahu, man tak tahu, lah tubuh kasih tahu. Lah dikasih tahu masih caca ada tahu, rasa kala kau. Ya. Tak di dunia, di akhirat, lah pasti. Allahu Akbar. Bahkan dengan orang soleh ini, sudah masih ingat kisahnya kan, kitab Al-Manhajus Sami, berkawan dengan orang soleh lagi pacak masuk surga. Apalagi kita yang langsung berkawan dengan kawan kita yang berkawan dengan orang soleh, dapat fadilah. Apalagi memang kita yang langsung. Ya, maka jangan tinggalkan grup ini. Ya, insyaallah ini grup orang-orang soleh. Amin. Rugi yang melari. Ya, kecuali dia ada kepentingan duniawi. Kalau ikhlas pasti bertahan. Kalau ada kepentingan tak akan tahan lama. Waktu akan membuktikan semuanya. Ya. Jadi lepaskan seluruh kepentingan yang ada. Insya Allah tahan. Betah kita berlama-lama di keluarga besar kita GSP. Kalau ada kepentingan, angkat-angkat tayayam. Ya, itu biasa. Nah, kenapa kita harus mencintai para malaikat, para nabi dan rasul dan orang-orang yang soleh? Karena wa tuhibbahum li'annahu ta'ala yuhibbun. Karena Allah cinta mereka. Jadi mencintai nabi itu karena cinta kepada Allah. Cinta malaikat karena Allah cinta malaikat. Maka kita mencintai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun cinta orang soleh karena orang soleh dicintai Allah. Maka dengan mencintai orang soleh kita pun dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitannya baliknya ke cinta Allah. Maka orang mukmin itu dalam surah Al-Baqarah disebutkan asyaddu hubban lillah. Asyaddu hubban lillah, sangat cinta kepada Allah. Dan bukti cintanya, cinta juga dengan malaikat, para nabi dan orang-orang yang saleh. Terakhir, nomor 3, idza ahbabta rabbak wamtathalta awamirah wajtanabta nawahiyah. Apabila engkau cinta Allah, ya, menjunjung perintahnya, meninggalkan segala larangannya, zadaka min ni'amih, maka Allah pun akan nambah nikmatnya kepada kita. Ya, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Wa ja'alaka mahbuban bainan nas, dan bukan cuma Allah yang cinta kita, seluruh manusia pun akan sayang dan senang kepada kita. Ya, walaupun tidak seluruh, minimal mayoritas. Agak sulit zaman ini nak disenangi seluruh orang. Maka saya ingat pesan kawan saya dulu, senior saya di IAIN, ya, Kak Rapik wong Sekayu, sekarang sudah PNS, laki bini ngajar di Sekayu sana. Memang asli sana. Kata beliau, Dindo, ya, hidup ini, ya, dengan uang itu 70 30 30 70. Jadi tidak usah sedih nian, tidak usah senang nian. Prinsipnya 70 30 atau sebaliknya. Tidak usah sedih kalau ada 70% orang yang benci kita. Karena tidak seluruhnya, masih ada 30% yang sayang kita, yang senang kita, yang membela kita. Tidak mungkin seluruhnya. Atau sebaliknya, jangan senang dulu kalau ada 70% orang yang sayang dan cinta kita. Jangan terlalu berlebihan bergembira. Tetap waspada, karena masih ada 30% minimal yang luak dengan kita. Waspada. Ya, jadi jangan cinta berlebihan, jangan benci berlebihan. Khairul umur awsatuha, sedang-sedang saja, biasa baik. Ya. Nah, yang harus berlebihan itu boleh. Cinta Allah, cinta Nabi, cinta Rasul, cinta malaikat, cinta orang soleh, ya. Tapi terhadap selain itu standar baik. Wa hafizaka min kulli azan. Ya. Dan kalau Allah mencintai kita, Allah akan jaga kita dari mara bahaya. Allah lindungi kita. Wa a'taka kullama turid, dan Allah akan beri kita segala yang kita inginkan. Segala hajat kita Allah kabulkan. Bahkan terkadang tanpa minta terlebih dahulu, Allah kirim.
hajat kita walaupun belum teromong, baru dalam hati Allah sudah terkabul. Ya, itu orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki dan lain sebagainya. Oke. Itu akhlak kita kepada Allah ya. Baik, ada pertanyaan? Agak mengas dikit, ngegas ya. Kelewatan asar digodoi ke menggerib mana lah? Kurang. Salat asar. Salat asar digodoi menggerib. Boleh tak? Ya. Jangan nak marah, sabar. Ada lagi? Ya, mengkodok sholat asar di waktu maghrib. Jadi mengkodok sholat itu hukumnya wajib. Sepakat para ulama dari 4 mazhab. Ya, kecuali satu orang ulama yang berfatwa sebaliknya, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah berpendapat tidak wajib qada. Jadi pendapat beliau ini aneh, sehingga tidak perlu dihiraukan. Maka kalau ada yang bertentangan dengan mazhab yang 4 tadi, itu berarti menentang ijma. Ya, memang ada, tapi ini pendapat yang lemah. Yang terkuat justru mengkodok sholat hukumnya wajib. Nah, mengkodok sholat ini waktunya bebas. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man nama 'anis sholat, man nasiya 'anis sholat aw nama 'anha falyusalliha idza dzakara. Barang siapa meninggalkan sholat karena sengaja atau tidak sengaja, karena ketiduran atau terlupa, maka falyusalliha, kerjakan sholat yang ditinggalkan tadi idza dzakaraha, ketika teringat, ketika terkenang. Nah, berdasarkan hadis ini berarti maknanya pun bebas. Kapanpun terkenang, geleng. Ya, misalnya subuh tadi tidak sholat subuh karena penyanyian tidur, belum sempat kodok, baru terkenang sekarang. Padahal sholat subuh kan terkenang sekarang jam berapa? Jam 9 lewat, jam 10-an. Berarti saat ini wajib mengkodok sholat subuh yang ketinggalan tadi. Jadi bebas, tidak mesti mengkodok subuh di waktu subuh, tidak mesti mengkodok zuhur di waktu zuhur. Ya, bebas kapanpun sah mengkodok sholat. Bahkan di waktu-waktu yang terlarang sholat. Ada 5 waktu dilarang sholat. 1 sudah subuh, 2 sudah asar, 3 matahari terbit, 4 matahari terbenam, 5 matahari lagi tengah-tengah, istiwa, matahari di tengah-tengahnya. Ya, 5 waktu ini ada yang bilang haram sholat, ada yang bilang hanya makruh saja sholat. Nah, sholat yang mana yang dilarang, yang haram atau makruh itu? Sholat sunnah mutlak atau sholat yang tidak ada sebab yang mendahuluinya. Ya. Nah, tetapi untuk sholat selain itu boleh mengkodok, boleh, ya. Atau apa? Kita masuk masjid sudah subuh, masuk masjid sudah apa? Asar, menjelang maghrib. Itu kan waktu dalam sholat. Cuma tahiyatul masjid ada alasan, ada sebab. Boleh, tetap sunnah melaksanakan tahiyatul masjid sudah subuh, sudah asar. Kayak gitu, tidak tahu marahi wong nyalik ngaku sudah subuh sholat lagi. Ya, karena dia baru masuk masjid. Walaupun sudah sholat subuh, dia masuk masjid, tetap sunnah tahiyatul masjid. Ya, jadi waktunya bebas, ya. Boleh mengkodok sholat asar di waktu maghrib atau sebaliknya, kapanpun boleh. Oke, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk sholat tadi Ustaz. Jadi kalau yang ngabung ke sholat antara, jadi mengerjakan sholat asar tuh di waktu zuhur, jadi digabung ke itu, atau sebaliknya, itu yang mana Ustaz? Wah, itu menjamak. Oh, jamak.
Ya. Jadi itu lain lagi ceritanya ini ya. Jadi menggabung sholat di satu waktu. Zuhur digabung dengan asar pada waktu asar. Namanya jamak takhir. Karena zuhurnya mundur ke asar. Ya. Itu namanya jamak takhir. Kalau asar maju di waktu zuhur, ngawet di waktu zuhur. Jadi sudah sholat zuhur, langsung sholat asar. Jadi dimajukan di waktu zuhur. Namanya jamak takdim. Takdim itu mendahulukan. Kalau takhir mengakhirkan. Jadi ada dua jamak. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim, waktu sholatnya dimajukan. Ya. Jadi asar maju ke zuhur. Kalau jamak takhir, zuhur mundur ke asar. Ini hanya berlaku untuk orang yang musafir, melakukan perjalanan yang jauh, bukan berjalan balik ke Sukaraja, tidak berlaku itu. Ya, atau balik ke Sekayu agak jauh dikit, belum berlaku. Ya, masih tempat yang mudah dijangkau. Perjalanan tidak terlalu jauh dan tidak merepotkan. Ya, jadi tergantung kapan kita berangkat. Maka jamak takhir, maka jamak takdim tadi. Kalau misalnya mobil kita berangkat jam 9, jam 10 pagi misalnya, atau mungkin jam 11 lah paling telat mobil kita berangkat, atau kalau naik pesawat kita baru berangkat, atau kalau naik ketek misalnya nak ke Mekah ya berangkatnya naik ketek misalnya. Nah keteknya berangkat jam 11 siang misalnya. Kan zuhur belum masuk itu jam 11, ya kan? Zuhur belum masuk, asar apa lagi? Oleh karena itu sholat zuhur kita tidak mungkin karena belum masuk waktu, tidak sah. Berarti kita kage sholat zuhurnya di pending, ya, diundur di waktu asar. Jadi waktu zuhur terlewat, tidak sholat waktu zuhur. Nanti waktu berhenti mobil kita, kendaraan kita waktu asar, misalnya berhenti, nah di saat itulah kita menjamak takhir berarti. Ya ke zuhur dulu, sudah zuhur baru asar. Tetap urutan dia, walaupun waktunya sudah asar, tetap yang dikerjakan zuhur dulu karena urutannya zuhur. Jelas? Nah itu namanya jamak takhir. Jamak takhir. Karena waktu kita berangkat belum memungkinkan nak sholat zuhur tuh. Gitu. Nah kalau contoh jamak takdim, kita berangkat mobil misalnya jam 12 atau jam 1, berarti zuhur sudah masuk. Ya, diperkirakan nanti asar mobil tidak berhenti, asar berhenti maghrib. Ya kan? Nah, jadi kita sudah nimang-nimang mikir-mikir seperti itu. Kalau seperti itu berarti asarnya dimajukan. Jadi kita sholat zuhur dengan niat jamak takdim, sudah sholat zuhur langsung sholat asar. Jadi sholatnya dipisah per rakaat, ya, per rakaat salam, per rakaat salam. Sebagaimana zuhur dan asar biasa. Cuma waktunya yang dimajukan. Ya, asar dimajukan di waktu zuhur ngewin. Itu namanya jamak takdim. Boleh pada saat mau musafir yang jauh. Atau seperti hujan seperti ini boleh. Nah. Ya. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ustaz, yang nak kami tanya ke cak mana kita membalas hutang-hutang kita yang dahulu yang kita lalai dalam menjalankan sholat 5 waktu. Kan mungkin puluhan tahun yang lewat lah dari kita. Aku akil balik lah, dari akil balik lah kan sampai sekarang. Aku yakin tuh banyak yang sholat 5 waktu yang ditinggalkan. Cak mana caranya, Tat? Ya. Yang pertama, yang kedua, Tat, mimpi kawan kita nongkrong itu meninggal. 2 kali betul turut dalam mimpi itu meninggal. Setan. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Jadi memang ini problem kita semua. Ya, mayoritas orang kalau sadar sebenarnya banyak ibadah yang kita tinggalkan selama ini. Alhamdulillah, syukur kita masih terkenang bahwa kita punya masa lalu pernah tidak taat, pernah bahkan sering meninggalkan ibadah di masa lalu. Itu modal yang pertama. Penting ada kesadaran bahwa kita pernah salah. Yang masalah itu adalah kalau tidak pernah merasa salah sama sekali. Merasa bagus itulah, merasa baik itulah, merasa benar itulah. Nah, itu yang masalah. Ya.
Jadi itu bagus, modal yang baik untuk pelaksanaan taubat kita berikutnya. Jadi yang pertama, kita harus taubat dulu, karena meninggalkan sholat itu dosa besar, meninggalkan puasa Ramadan itu dosa besar. Jadi bukan cuma sholat yang wajib dikodok, ya. Zakat kita yang mungkin selama ini tidak berkeruan, bayar zakat tapi tidak kodok kan. Sholat ya jelasnya, puasa Ramadan mungkin baru puasa setahun 2 tahun ini lah, kodok kan yang lama-lama dulu. Seluruhnya wajib dikodok, ya. Jadi yang pertama, taubat dulu atas semua kesalahan di masa lalu, ya. Taubat terlebih dahulu dengan taubatan nasuha, nyesal banget, yang dibuktikan dengan berubah menjadi lebih baik, ya. Terus sampai meneteskan air mata kalau betul-betul menyesal mengenang dosanya di masa lalu, sampai nangis, ya. Terus berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan itu. Jadi bertekad mulai saat ini tidak akan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, walaupun sibuk, walaupun banyak gawe, walaupun buntu, walaupun jomblo. Nggak tahu mungkin ya, nggak disebut tetap sholat, ya kan? Kati anasan, walaupun tak husuk sembahyang, ya, bukan sholat. Yang penting sholat dulu, urusan diterima, urusan Tuhan, gawe dulu, ya. Baca Tuhan ngijil, baca Allah, ya, nerima dan nerima. Yang penting gawe dulu, minimal lepas kewajiban tak apa-apa, ya. Yang pertama. Yang kedua, mulai hitung-hitung, dikit-dikit, ngerikinnya dari usia balik, umur 15 tahun. Kalau versi kitab Safinatun Najah, ya, dipatok dari umur 15 tahun. Sekarang umur berapa? Misalnya 35 atau mungkin umur 40, dikit dari 15. Misalnya sekarang umur 30, berarti 15 tahun tak sembahyang. Nah, 15 tahun tak sembahyang itu dikit, ya. Sehari 17 rakaat, kali seminggu, kali sebulan, kali 15 tahun, itu wajib dilunasi. Wajib dilunasi, ya. Cuma goyori, ya. Allah Maha tahu kita lemah, tidak mungkin sanggup nak melunasinya secara cepat. Nah, yang penting sadar, taubat, nyesal, ya, dan digoyori. Nah, ngoyorinya semampunya. Misalnya, ya, kita datang upayakan lebih awal ke masjid, ya. Kalau tidak bisa berarti setelah sholat ba'diyah atau setelah sholat wajibnya kita baru mengkodok. Tapi dianjurkan kalau kita banyak utang sholat. Dalam kitab I'anah disebutkan haram kita melaksanakan sholat sunnah bagi yang ada utang sholat wajib. Jadi daripada mengerjakan qobliyah ba'diyah, lebih baik mengkodok. Karena kodok wajib, qobliyah ba'diyah sunat, ya. Nah, kalau kita mengerjakan kodok sholat, insya Allah qobliyah ba'diyah tadi pahalanya ladatan. Karena kalau ngewek yang wajib, yang sunnah baca melu, ngewek yang sunnah, yang wajib tidak dapat. Jadi ini mungkin jarang kita pahami. Kadang-kadang dulu orang tidak terima ketika saya terangkan seperti ini. Baca di kitab, ya, kitab Fathul Mu'in dan kitab I'anah Lipi. Orang yang punya kodok sholat haram melaksanakan ibadah sunnah, bukan cuma sholat. Ya, itu kan agak ekstrim hukum itu kan, saking pentingnya mengkodok sholat itu. Jadi yang punya utang sholat banyak, mulai saat ini lebih baik diganti qobliyah ba'diyahnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya dengan mengkodok sholat. Kalau memang masih banyak utang, ya, gitu. Dan caranya goyori. Mungkin kita datang ke masjid lebih awal, sambil nunggu azan, misalnya maghrib, kodok sholat maghrib, jatah, misalnya terserah semampu gitu. Apa sanggup 5 kali, apa sanggup 10 kali sholat maghrib kodok tadi. Isak kaget lama itu belum 10 kali, biar lemak hitungnya kan adil. Kalau satu kali, kalau dua kali, biar lemak hitung. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya bisa mengkodok sholat untuk jatah 1 hari. Kan 1 hari ada 5 waktu. Sekarang nih misalkan panjang waktu sekarang, ya. Jadi pertama kita mengkodok zuhur, qomat dulu, Allahu Akbar sampai habis, qomat, iqamah, ya. Nah, sudah iqamah langsung berdiri, sholat maghrib, mengkodok sholat maghrib. Misalnya, oke, selesai sholat maghrib, salam, berdiri lagi, qomat lagi. Jadi di setiap sholat tuh pakai iqamah, walaupun mengkodok sholat. Oke, sudah maghrib, sholat isya. Sholat isya selesai, salam, berdiri lagi, qomat lagi, sholat subuh.
Sudah selesai subuh, pakai kunut juga subuh, walaupun engkau do. Ya, tetap sunnah pakai kunut bagi mazhabnya Syafi'i. Terus sudah subuh, berdiri lagi komat lagi berdiri sholat zuhur. Sudah selesai salam, berdiri lagi sholat asar. Udah selesai kan 5 waktu? Berarti jatah sehari, catat sehari boleh. Ya, caknya masih ada semangat, nak ngeweket, oke buat sehari lagi. Masih ada buat sehari lagi, berarti 3 hari jatah. Itu diguyur berat memang, tapi itulah cara kita menyesal atas dosa masa lalu. Seandainya Allah wafatkan kita sebelum selesai bayar hutang tadi, hutang sholat yang sekian tahun tadi, Allah Maha tahu kita sudah ada ikhtiar, kita sudah beriktikad baik nak melunasi kesalahan masa lalu. Insya Allah ya Allah dah hukum kita walaupun belum lunas, karena kita sudah ada iktikad baik nak menyelesaikan qada sholat dan qada ibadah yang lainnya tadi. Ya, begitu caranya. Yang kedua tadi masalah mimpi, saya tidak bisa nafsirkan mimpi, ya. Jadi nafsirkan mimpi ini keahlian Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau itu ahli tafsir mimpi. Atau seorang tabi'in itu namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu ahli tafsir mimpi. Nah, tapi kalau pernah dengar ya para guru bercerita kalau mimpi meninggal itu biasanya panjang umur. Mudah-mudahan sesuai harapan ya. Karena mimpi itu kebalikan. Tapi saya tidak bisa memastikan seperti itu. Oke, ada lagi? Ya. Ini lama kan mik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, nak tanya Pak Ustadz. Ya. Kalau ada orang tua Pak Ustadz ya, yang udah lupa, terus sudah ingat lagi Pak Ustadz ya. Nah kalau kita mandi ke dia tuh selalu marah Pak Ustadz. Marah ada galak dimandi ke teman-teman ya, ada galak dibajui, malah dikatain apa, nak ngebuk dia Pak Ustadz kan. Nah selaku anak dari brosur tidak Pak Ustadz? Kalau dikebuk yo, tidak, kalau kita mandi ke dia apa? Nah yo. Iya perasaan. Terus yang kedua Pak Ustadz. Nah kalau kita orang meninggal Pak Ustadz ya, kita meloi nyolat kayaknya Pak Ustadz kan. Nah terus biasanya imam tuh pasan sudah selesai Pak Ustadz ya, ngomong bahwa orang ini orang baik Pak Ustadz. Nah selaku kita makmum belakang, apa wajib kita jawab baik apa mana Ustadz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menghadapi orang tua yang sudah tua, sudah sakit, mungkin sudah pikul, tidak kata lain selain diam, dan diam. Sabar. Saya sudah mengalami hal itu. Jadi ibu kami dulu stroke 10 tahun. Saya tamat aliyah, lagi ujian nasional, mau lulus, tidak lama kemudian ibu saya sakit. Dan di awal-awal saya kuliah di Palembang tahun 2003 itu sambil merawat ibu saya di rumah sakit Miriam, stroke, dan tidak sembuh dari 2003 itu sampai meninggal tahun 2013 anak saya yang pertama umur setahun. Jadi terasa ngasuh orang tua memang baik. Dan saya di masa-masa awal karena ya masih muda kadang-kadang agak tidak nyaman juga dengan situasi itu. Tapi sering dinasihati oleh ayah tidak lama, pokoknya tahan dulu, sabar. Jadi dia baik. Jadi kita buat yang nyaman. Jadi ini saya bukan cerita kata orang, pengalaman. Bahkan saya menikah itu ada perjanjian dengan uang rumah itu. Jadi saya sedikit jual mahal, ya. Kalau nak jadi biniku sanggup ngasuh ibu. Bahkan pernikahan dilaksanakan bukan di Gemampo tapi di Cangkring. Maka saya ngangkat. Jarang-jarang pengambalai nikahnya di tempat lanang. Saya ngangkat demi ibu. Karena Mbak stroke tak mungkin nak diajak ke Gemampo. Saya ingin minta saksikan dengan Mbak. Dan siap sama-sama dengan saya ngasuh orang tua yang sudah sakit. Alhamdulillah beliau dapat menantu istri saya.
artinya itu sanggup istinjai bertemu itu jarang-jarang. Anak dewek belum tentu sanggup istinjai orang tua. Ini menantu. Maka saya sangat terima kasih, bersyukur kepada Allah SWT diberikan istri yang luar biasa. Jadi ini pengalaman pribadi. Jadi sebagai anak pokoknya cari yang nyaman untuk orang tua kita. Ya kalau dia memang belum mau dimandikan, karena hukum mandi itu juga mubah loh. Kan hukum mandi itu mubah, tidak wajib tidak. Yang mana beliau nyaman, ya dia ujuk, memang diujuk. Karena memang pikiran beliau sudah beda dengan kita yang sekarang. Jadi sabar, dan itu adalah ladang amal. Jadi surganya sang anak itu ketika orang tuanya masih hidup, itu kesempatan. Surga seorang anak itu adalah orang tua kita yang masih hidup, yang sempat kita merawatnya, mengasuhnya, ya, ngasihnya makan, ngasihnya obat. Itu surga kita. Jangan sia-siakan. Tidak seberapa lama kok. Ya mau dijumpai, kasarnya begitu kan? Tidak seberapa lama. Makanya beda kita anak dengan orang tua nih. Kalau anak, ya, ngerawat orang tua itu kan sambil nunggu habis masanya, nunggu ajalnya. Karena gak kurang ajar sebenarnya mau di Umar bin Khattab. Tapi seorang ayah, seorang ibu ngasuh anak dengan harapan anaknya panjang umur. Ya, jadi tidak lama, sabar kebe, tahan kebe. Insya Allah itu adalah sumber, ya, ladang amal untuk anak. Bersabar dalam memelihara, menjaga, ngasuh lah ya orang-orang tua kita yang sudah sakit, yang sudah sepuh, yang sudah pikun. Memang itu cara diam ke baik. Ya, diajak mesan, diajak berkelakar, diajak cerita, diajak bertaruhan, ya. Akhirnya dia nurut, pengen dimandikan, mau diganti-ganti. Ya. Yang kedua tadi tentang apa tadi? Oh iya, meninggal tadi di bilang kalimat biasanya min ahlil khair. Jadi itu ada kisahnya. Jadi pada masa Nabi dulu ada keranda lewat di depan Nabi, diusung, dan sahabat memuji-muji orang yang wafat ini, yang meninggal. Maka kata Nabi, wajabat. Ya, maksud Nabi itu wajib, pasti masuk surga, pasti masuk surga. Karena Nabi puji-puji orang yang wafat. Terus di lain waktu Nabi juga sedang santai di depan Masjid Nabawi, juga keranda jenazah dibawa. Dan sahabat tahu ini siapa yang meninggal ini, biang kerok. Ya, dan sahabat menyebutkan keburukan dari almarhum. Maka Nabi pun ngomong wajabat. Sama kalimatnya. Yang pertama dari wajabat, yang kedua ini juga wajabat. Nah, Umar bertanya, Umar bin Khattab kalau tidak salah bertanya, ya Rasul, kenapa? Apa maksudnya wajabat tadi? Wajabat yang pertama uji Nabi wajib pasti masuk surga, yang kedua tadi pasti atau wajib masuk neraka. Ngapa beda? Nah, komen kamu tuh uji Nabi. Karena antum syuhadaullahi fil ardh. Antum syuhadaullahi fil ardh. Kalian adalah para saksinya Allah. Saksi mata, saksi kuncinya Allah di muka bumi ini terhadap sesama kalian. Jadi kalau orang banyak komen tentang kita tidak bagus dan lain sebagainya, mungkin memang tak bagus. Maka kalau dengar orang ngomongkan kita, terima dulu. Kalau memang benar, rubah. Itu nasihat. Kalau tak benar, tak usah sakit hati. Itu fitnah. Berarti orang itu beri pahalanya ke tubuh. Dosa tubuh diambilnya. Ya kan? Jadi lemak tu lah, bagus sekali. Walaupun itu sulit. Ya, diumpatkan orang, diomongkan orang jehen, ya. Itu sulit, kita bisa sabar. Pasti sakit hati. Pasti tak lemah-lemah. Pasti marah gitu. Nah, cuma jangan lama-lama, dengar disebut, sadar. Ya, ini cuma doanya. Ini cuma urusannya. Tak lama, cuma sementara. Kalau benar cakapnya, terinakan kita rubah. Kalau salah, berarti dia fitnah kita. Berarti pahalanya diberikan kita, dosa itu diambil. Ya, gitu. Jadi antum syuhadaullahi fil ardh, kalian adalah saksinya Allah di muka bumi, saksi. Jadi kalau orang komen bagus, alhamdulillah, itu berarti doa. Ya, doa. Nah, atas dasar kisah inilah para ulama berkesimpulan. Ya,
yang biasa diamalkan di masyarakat kita, imam sholat jenazah, ya sudah memimpin sholat dan sudah doa. Karena tidak mau dipikul, biasanya imam ngomong atau yang lain ada yang ngomong, ishhadu bi anna hadzal mayyit min ahlil khair. Ya, saksikan oleh kalian bahwa almarhum ini, si mayit ini adalah orang baik. Itu maksudnya min ahlil khair, termasuk orang baik. Itu doa. Supaya dapat yang manfaat dari kisah yang Nabi itu. Wajabat tadi. Gitu. Walaupun kita tahu ini orang jahat, cuma kan tidak salah kita mendoakan orang mendapatkan kebaikan. Yang namanya doa, kan doa salat jenazah itu sama baik. Walaupun orang mati bunuh diri, tetap Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa padahal mati bunuh diri itu susah. Doanya tidak ada lain, tidak. Tetap Allahumma ighfir, tetap kita berdoa supaya dia diampuni. Nak ngampuni tidak urusan Allah. Jangan kita nak dulu kepada Tuhan. Bisa saja Allah mengampuni dia walaupun dia melakukan kesalahan. Ya, jadi itu ada riwayatnya, ada ceritanya, dan dari kisah itu ulama berkesimpulan sunnah, minimal boleh, mubah hukumnya mendoakan orang yang sudah meninggal dunia supaya termasuk min ahlil khair, ya, golongan orang-orang yang baik. Ya. Kamera. Action. Biar kedengeran. Allah Akbar. Ini Ustaz, kan misalkan wong tua lah tua atau nenek lah tua. Jadi dia kan bayar fidyah Ustaz. Bayar fidyah kan sesudah Ramadan. Nah, bayar fidyah ini kita boleh tak kita nitip atau tidak? Atau kita ngasih mentahnya, atau kita ngasih masaknya, atau kita ngasih kita beli nasi itu kan langsung antar ke, kalau kita beli makanan jadi langsung antar ke si uang kan kebanyakan Ustaz. Kalau mentahnya kan bisa disimpan. Nah, bagusnya cak mana Ustaz? Adnan, terus batas waktunya Ustaz fidyah ini. Fidyah. Ya, fidyah itu pengganti dari orang yang tidak puasa. Tapi khusus ya orang yang sudah tua yang tidak ada kemungkinan nak muda lagi. Atau orang yang sakit parah, sakit kronis tak mungkin sembuh lagi, maka dia tidak wajib puasa sama sekali. Hanya fidyah doang. Itu yang pertama, fidyah itu ya. Jadi untuk orang yang sudah sangat tua dan tidak sanggup puasa, atau orang yang sakit parah tidak mungkin sembuh, udah divonis dokter tidak mungkin sembuh, dan juga tidak mungkin sanggup puasa. Nah, untuk dua orang ini dia hanya fidyah, kodok tidak wajib, hanya fidyah. Terus ada yang double, fidyah wajib, kodok wajib. Itu ibu-ibu yang hamil dan menyusui, ya, dia tidak puasa karena mengkhawatirkan sang anak. Ya, aku tidak puasa di anakku kurus, aku tidak puasa bilah, ya, takut janin di kandungannya kurang bagus pertumbuhannya. Jadi dia mengkhawatirkan kehamilan atau mengkhawatirkan anak yang sedang menyusu. Kalau buat tidak usah dikhawatirkan, Bang. Beriji ban, minum air tajin banyak-banyak, ya. Belajar dahulu hari hujan ini kan tuh, ya. Takbir menghajar membangunkan kantuk. Masya Allah. Apa takbir ayat tajin tadi itu? Ya, itu. Nah, untuk yang perempuan ini maka wajib kodok plus bayar fidyah. Ya, kodok plus bayar fidyah. Kalau dia tidak puasa, perempuan hamil dan menyusui tadi tidak puasa karena mengkhawatirkan dirinya, maka dia tidak wajib fidyah, hanya nanti bayar kodok setelah habis masa menyusui anaknya atau sudah melahirkan, habis masa nifasnya dia kodok. Ya, gitu. Jadi ada 3 macam fidyah. Nah, fidyah itu dalam surah Al-Baqarah disebutkan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu memberi makan orang miskin.
Jadi fidyah tidak boleh dibagi 8 asnaf. Karena 8 asnaf yang menerima zakat fitrah itu, atau zakat mal itu. 8 asnaf. Khusus fidyah hanya diberikan kepada orang miskin saja. Fakir atau miskin. Tidak boleh diberikan ke ustaz, orang yang berutang, ya, yang mualaf, tidak boleh. Jadi fidyah khusus fakir, miskin. Dan yang dikasih makanan. Kalau zaman Nabi kan makanan pokoknya kurma, gandum, dan sebagainya. Kalau gitu makanan pokoknya ya beras. Jadi boleh pakai beras, ya. Atau yang sudah dimasak nasi bungkus, boleh. Ya kan? Boleh nasi bungkus, boleh beras. Cuma kalau beras kan yang disebut makan itu harus yang namanya makan itu makan nasi baik atau pakai lauk. Nah, maka kalau kata guru kami almarhum Ustaz Taufik Asnuri, selain ngasih beras juga nyiapin lauknya. Ya. Jadi beri beras ya, beri duit untuk lauk itu. Atau antari ayam jak spekol ya kan? Itu modal usaha, jual. Ya. Jadi dia makanan pokok. Nah, tergantung makanan pokok itu. Kalau orang Papua sagu kan yang dikasih, ya kan? Nah, tergantung makanan pokok itu. Nah kalau gitu beras kan makan nasi di tanah, kalau makan nasi baik, maka kata guru kami Ustaz Taufik disertai lauk juga. Jadi beras plus lauk, ayam, sayur, telur dan sebagainya. Ya, cuma kalau ayam pakai beras tadi, ini dia cetoknya beras tadi habis. Ayam yang lah siap dimasak maksudnya, selesai kira dulu. Ya? Boleh dengan nasi yang lah masak. Arti sudah lengkap kan? Sudah ada lauk. Jatahnya untuk 1 hari tidak puasa tadi untuk 1 orang fakir miskin. Ya, fidyatun ta'amu miskin. Itu dalilnya. Waktunya tidak boleh dulu. Tidak boleh duluan. Misalnya apa? Di awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan langsung bayar fidyah untuk jatah 30 hari. Nah, itu tidak boleh. Dia harus setelah. Ya, misalnya hari ini puasa, nah malam kayak fidyahnya atau besoknya fidyah. Dia nyusul. Fidyah itu nyusul. Atau digabung di akhir. Ya, di akhir Ramadan ngitung sekalian dari tanggal 1 ke tanggal 30 Ramadan. Jadi dia tidak boleh di depan. Boleh per hari atau boleh digabung tapi di akhir. Nah, kalau belum sempat, dia waktunya tidak seperti zakat fitrah. Kalau zakat fitrah maksimal sebelum imam takbir nak sholat id, itu maksimal. Kalau untuk fidyah waktunya bebas. Ya, setelah sholat id boleh, besoknya juga boleh. Baru tahu hukumnya sekarang, baru mayat boleh. Jadi dia khusus fakir miskin. Ya, kalau doa tidak ada doa secara khusus, paling ada niat. Ya, ada niat dia membayar fidyah. Itu saja. Niat bahasa Indonesia baik. Ya, niat membayar fidyah ya karena meninggalkan puasa Ramadan tahun ini. Ya, bagi yang menerima tentu sunnah mendoakan. Yang menerima fidyah fakir miskinnya tadi sama dengan doa menerima zakat. Dan doa itu sebenarnya doa ketika menerima kebaikan dari siapapun, bukan cuma zakat fitrah. Orang kasih kita sesuatu, sunnah kita doakan. Ya, minimal barakallah. Doa paling pendeknya kan. Nah, kalau nak lengkapnya doa menerima zakat itu boleh juga doa untuk menerima kebaikan-kebaikan yang lainnya. Termasuk untuk menerima fidyah. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahurun. Semoga Allah memberikan ajarakallahu fima a'taita. Semoga Allah memberikan pahala atas yang sudah kau berikan ini. Wa barakallahu fima abqaita, dan semoga yang masih ada di tanganmu, yang masih kau simpan, yang masih di lemari, yang masih di karung, yang masih di bank, nah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alallahu laka tahurun, dan semoga Allah menjadikan engkau hambanya yang suci, yang bersih lahir batin. Itu mana doa tadi kan bagus. Minimal kalau tidak pendek barakallah. Jadilah semoga diberkahi. Atau mabrur. Apa arti mabrur? Berkah. Baik, ada lagi?
Kalian lapar ke perut, ada? Nah, berarti hujan juga. Ya. Ini. Nah, itu. Ustaz Zain. Seolah Ustaz Zen. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin saya tanyakan ini masalah sholat yang saya pernah alami kan. Itu baca tahiyat awal kelamaan, jadi langsung tahiyat akhir. Nah, itu cak mana tat hukumnya? Apa kita nak sujud sahwi lagi sudah sholat apa cak mana tat? Itu saja, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pasti sholatnya melamun, benar ya. Jadi tahiyat awal dibaca sampai tahiyat akhir. Jangan bersalam. Ya. Fil alamin innaka Hamidum Majid, terkenal. Aku bertahiyat awal. Nah, jadi hukumnya makruh. Ya, jadi tahiyat awal itu termasuk bagian dari sholat yang tidak boleh panjang. Jadi ada beberapa perbuatan dan bacaan dalam sholat yang tidak boleh panjang. Yang pertama iktidal, tidak boleh panjang. Lamanya iktidal hanya selama bacaan iktidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Hanya selama itu, atau hanya selama membaca doa kunut. Nah, misalnya lapis doa kunut, masih tegak lama, padahal dia baik, batal salat. Karena iktidal tidak boleh lama. Yang kedua, duduk antara dua sujud, tidak boleh lama. Ukurannya hanya selama bacaan duduk antara dua sujud. Firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Hanya itu. Lebih makruh, lebih lama lagi batal. Yang ketiga tidak boleh panjang tahiyat awal, hanya sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, hanya sampai situ. Nambah, tidak usah nama panjang-panjang. Nambah wa ala ali sayyidina Muhammad makruh. Hanya nambah satu kalimat itu, nambah wa ala ali sayyidina Muhammad makruh. Dia cuma sampai kalau tahiyat awal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, titik di situ. Takbir berdiri. Kalau ditambahin wa ala ali makruh, apalagi sampai lebih panjang, bisa makruh, bahkan bisa batal. Ya, tahiyat akhir juga tidak boleh lama, hanya selama tahiyat akhir. Jadi kalau misalnya tahiyat akhirnya setengah jam, batal semuanya. Apa banyak dibaca? Yang boleh panjang itu berdiri, bacain ayat boleh panjang, ruku boleh lama, sujud boleh lama, selainnya tidak boleh lama. Ya, gitu. Jadi karena tahiyat awal itu termasuk ab'ad sholat, maka kesalahan yang dilakukan pada ab'ad sholat, karena sholat itu tiga ya, rukun kalau tinggal batal, ab'ad kalau tinggal sujud sahwi, tinggal atau salah dalam pelaksanaan sujud sahwi. Kalau hayat itu tidak harus sujud sahwi, walaupun sengaja ditinggalkan. Nah, jadi karena dia termasuk ab'ad, kesalahan terjadi pada sunnah ab'ad, sujud sahwi. Kalau tidak juga jadi salah. Ya. Oke, ada lagi? Giri. Jangan nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, adalah pas sholat tempo lalu tuh orang depan anak tuh terkentut pas di rakaat 3. Nah itu pengalaman pribadi juga pernah kan. Cak mana lah cara nahan angin tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ditanyakan bukan hukum fikih ya, berarti teknik menahan angin. Nah itu kurasa yang pacak nahan terberobot pacak.
Iya. Tarik napas. Tambah kuat keluar. Aku udah baca jawab yang itu. Ya. Baca ya? Oh. Nahan buang angin. Kalau hukumnya makruh, kalau dikeluarkan batal. Jadi lemak batal apa makruh? Kalau makruh masih sah. Ya, kalau batal ngulang lagi dari awal. Pas yang di depan itu Ustaz, rakaat itu pas sujud. Allah. Tapi lanjut ya dia. Nah, mungkin belum paham. Jadi kasih tahu yang seperti itu. Atau kita husnuzon saja. Saya sering kadang-kadang memperhatikan, saya sendiri bukan uang ya. Karena kalau badan agak besar cak aku nih, jadi kadang naik turun itu, apalagi biasa pakai sewet ya, sewet dan tidak pakai celana yang panjang itu, hanya pakai seluar koko. Kadang-kadang di pelipatan itu beradu atau bergesek dengan sewet, itu kadang-kadang memang menimbulkan suara, ya kan? Nah, kalau misalnya para jamaah ya, saya ingin mendengar suara itu, kemungkinan itu suara sewet yang berhimpitan dengan pelipatan. Kalau memang betul-betul kentut, ya imam harus tahu diri bahwa sholatnya sudah batal, jangan lanjut ya, muat dosa yang lainnya lagi ya, sholat yang lain lagi batal ya. Jadi kemungkinan ya bisa jadi karena himpitan, gesekan sewet dengan pelipatan tadi. Kecuali memang nyumamu. Oke, terakhir ya, kita bahas kitab Al-Manhajus Sawi. Ruwiya anna Abu Ja'far Al-Mansur Al-Abbasi istada'a bi Abdullah bin Tawus wa Malik bin Anas. Diriwayatkan bahwa Abu Ja'far Al-Mansur, beliau ini adalah salah seorang khalifah Bani Abbasiyah, khalifah kedua dari Bani Abbasiyah. Dan beliau ini termasuk khalifah yang kejam. Banyak orang yang dikorbankan untuk dia jadi khalifah. Jadi bukan cuma fitnah, mono nih, ribuan. Bahkan keturunan dinasti Bani Umayyah itu diuber-uber sampai ke mana? Semua yang selamat sikok. Ya, dari dinasti yang sebelum beliau itu, dinasti Bani Umayyah itu cuma sikok yang hidup, yang lain mati gitu. Jadi kerajaan dinasti Bani Abbasiyah ya, itu didirikan dengan darah, nyawa. Gitu. Nah, beliau ini jadi terkenal raja yang kejam. Ya, suatu hari beliau mengundang dua ulama besar ya ke istananya. Yang pertama Abdullah bin Tawus. Tawusnya seorang tabi'in, berarti ini anak seorang tabi'in. Dan Imam Malik bin Anas, guru dari Imam Syafi'i. Falamma dakhala alaihi atraqa sa'atan summa altafata ila ibni Tawus. Manakala dua ulama tadi ya, Abdullah bin Tawus dan Malik bin Anas sudah masuk ke istananya. Nah, diam sejenak Abu Ja'far Al-Mansur sang khalifah ini diam sejenak, lalu noleh ke Ibnu Tawus, Abdullah bin Tawus. Jadi dia tidak ngawas ke Imam Malik tapi ke Abdullah bin Tawus. Faqala lahu, dan berkata kepada Abdullah bin Tawus, haditsni an abik, sampaikan kepadaku hadis yang engkau riwayatkan dari ayahmu. Jadi Abu Ja'far ini nanya hadis, tapi khusus hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Tawus langsung dari ayahnya. Jadi sanadnya nyambung dari dia, dari ayahnya dan seterusnya sampai ke Rasulullah SAW. Faqala, maka Abdullah bin Tawus menyampaikan sabda Nabi SAW di depan raja yang kejam. Ya, luar biasa. Haddatsani abi anna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah rajulun asyrakahu Allah fi sultanih. Telah menyampaikan hadis
ya telah menyampaikan khabar kepadaku oleh ayahku, kata Abdullah bin Taus, bahwa manusia yang paling berat hukumannya, manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat nanti adalah rajulun asyrakahullah fi sultanihi, seseorang yang menyekutukan Allah dalam kekuasaannya. Jadi raja, penguasa yang menyekutukan Allah demi dapat pangkat, jabatan, kekuasaannya tadi. Atau selama dia memimpin menjadi penguasa, banyak kesyirikan-kesyirikan yang dia lakukan atau yang dia biarkan. Sekarang kan terkenal, nak jadi pejabat berdukun, ya, itu siksanya paling besar di akhirat kali. Itu yang paling berat. Maka silakan nak jadi pejabat, ya, Oman, nak jadi siapa be, presiden, dengan tiga Jokowi lajulah. Cuma jangan main dukun. Paling berat siksanya di akhirat kali. Nah, beliau ini menyampaikan hadis ini di depan raja yang kejam, di depan raja yang zalim. Fa'adkhala alaihi al-jawr fi hukmi. Ya, karena dia dari awal jadi lu sudah main syirik, main dukun dan sebagainya, maka kepemimpinannya adkhala alaihi al-jawr, ya, banyak melakukan penindasan, kekejaman, kezaliman, ya, fi hukmihi, dalam masa kepemimpinannya, dalam masa pemerintahannya. Fa'amsaka Abu Ja'far sa'atan, maka sang raja diam, ya, sejenak mendengar hadis yang disampaikan. Ini hadis. Jadi ulama itu cuma penyampai, maka kalau nak tersinggung, ya, salah singgungan, salah tersinggung. Ulama cuma ngomongkan hadis, cuma nyampaikan ayat. Singgunglah dengan Tuhan, tersinggunglah dengan Nabi. Kami cuma menyampai, cuma bacakan kitab, ya kan? Tidak kutambah, tidak kurang, cuma nerjemahkan baik. Alih bahasa saja. Maka Abu Ja'far tadi diam. Qala Malik, Malik berkata, ya, Imam Malik lah ketakutan karena raja tadi diam dengar hadis tadi. Jangan-jangan. Maka Imam Malik yang menemani Abdullah bin Taus tadi, kata beliau, kata Imam Malik, fashammartu thiyabi khaufan ayyusibani damuhu. Aku menarik bajuku. Beliau lah megang-megang bajunya, narik bajunya, takut-takut darah Abdullah bin Taus tadi muncrat ke dia, karena khawatir nih bakal kena bunuh nih. Karena raja ini terkenal banyak orang yang sudah dia bunuh kalau tidak sesuai dengan dia. Jadi sampai Imam Malik ketakutan. Lah siap-siap, jangan sampai kena darah dari Abdullah bin Taus. Summa qala lahu al-Mansur. Ya, kemudian khalifah tadi ngomong lagi kepada Abdullah bin Taus. Jadi ternyata selamat, tidak dibunuh tidak. Omongan kedua, nawilni tilkad dawat. Tolong ambilkan aku tinta pena ini. Raja tadi nyuruh ulama yang bernama Abdullah bin Taus tadi untuk minta ambil ke tinta pena. Kalau gitu kira-kira ngambil tidak? Ngambil ke ada ya? Nah, apalagi ada rasa ada ya? Puji-puji lah itu pemimpin tadi. Di status, oh, adil, bagus, hebat. Nyari lain. Model lain. Nyari lah. Railah tuh. Biasa baik. Salah sama rot 3 kali khalifah tadi ngomong. Ya, Abu Ja'far al-Mansur ngomong, ambil ke tinta pena. Tak diambil ke? Ambil ke? 3 kali ngomong, apa yang terjadi? Falam yaf'al. Tak diambil ke? Tidak dilakukan oleh Abdullah bin Taus. Faqala lima la tunawilni. Raja ngomong, ngapa tak kau ambil? Ya, tinta pena. Aku minta tinta pena, bukan minta ambil ke yang lain. Faqala, apa jawaban dari Abdullah bin Taus? Saking beraninya beliau, saya pun tidak sanggup itu ya. Beliau saking beraninya, akhafu an taktuba biha maksiatan fa akuna qad syaraktuka biha. Aku takut, aku khawatir,
Ya, kalau aku berikan tinta pena tadi, kaget kau nulis yang tak benar, kaget kau nulis yang maksiat, ya, nulis sesuatu yang berbau dosa dan maksiat, kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau aku ngambilnya aku milu berdosa juga. Kaget di akhirat aku ditanya, "Ngapa kau berikan tinta pena tadi?" Khalifah itu bakal nulis kejahatan, nulis maksiat. Aku udah galak dimintai pertanggungjawaban di akhirat kaget gara-gara aku cuma berikan tinta pena. Nah, apalagi yang nyoblos dari daerah ya, hati-hati milih wong tuh ya. Maka aku khawatir syarok tuh kabiha. Aku sama-sama dapat dosa dengan apa yang kau tulis di kertas itu nantinya. Falamma sami'a dzalika qala quma anni. Setelah mendengar cakap itu, Khalifah marah, tapi tidak bunuh tidak, memarah. Dari kamu berdua ini. Ya, diusir. Keluar dari tempat, pergi. Apa jawabannya? Masa jawab? Ya kan? Abdullah bin Taus menjawab, "Qal dzalika ma kunna nabghi." Memang itu yang kami cari. Kami datang bukan datang dari kau nak. Ya kan? Jadi memang kami nak dari tadi. Berani jawab mbak itu nak. Masya Allah, ya, Gem? Ini ulama yang benar-benar ya. Kunna nabghi, kami cari niat. Tak usah kau usir, memang kami tak dari tadi. Allahu Akbar. Takbir mah. Ketinggalan. Allah Akbar. Qala Malik, lalu Imam Malik berkata, "Famaziltu a'rafu li ibn Taus fadlahu min zalikal yaum." Maka Imam Malik salut luar biasa, kagum dengan Abdullah bin Taus sejak hari itu dan selamanya. Ya, dia sanggup berbicara benar di hadapan penguasa yang zalim. Biasa memang dari dulu. Ya. Memang dari dulu masalah seperti ini, bukan cuma sekarang. Sekarang heboh karena banyak diberitakan medsos, ya. Zaman dulu lebih banyak korbannya, cuma sediaman karena belum bisa di-share kemana-mana. Ya. Oke, terakhir, wa kana al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi yauman yamshi wa ba'du ashabi mahu. Suatu hari al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi berjalan bersama murid-muridnya, ya, wa ba'du ashabi. Jadi ulama zaman dulu nyebut muridnya itu kawan, sahabat. Nah, itu menunjukkan ketawaduan. Bahkan Nabi pun nyebut murid kan sahabat. Sahabat itu kan murid Nabi sebenarnya. Tapi Nabi tidak sebut tilmis, ya, tapi sebut muridnya sebagai sahabatnya. Begitu juga para ulama. Jadi kalau kita mendengar kata sahabat, itu maksudnya murid. Kalau itu disebut oleh Nabi, disebut oleh para alim ulama. Lagi berjalan beliau bersama para muridnya, para santrinya. Fa'arada lahu kalbun fahasarahu sahibu. Maka tiba-tiba ada anjing di jalan yang mereka lalui, ada anjing. Dan oleh salah satu murid anjing tadi diusir. Hush, lari. Dan itu yang memang biasa kita lakukan kan? Ada anjing, kita ubar. Ya, pakai betetan, kena betet, ya kan? Manpol PP kurasa diubar pakai apa? Ya. Diusir, diubar. Fanahahu Syekh. Maka sang guru, ya, Imam Syairazi berkata, ya, dan beliau melarang, jangan, biar kelak. Anjing kan anjing itu makhluk najis itu ya, najis mughalladh, najis berat pula. Tapi kata beliau, jangan diusir, biarlah. Walaupun dia anjing, dia juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa kata beliau? Ama alimta anna tariqa baini wa bainahu mushtarakun. Tidakkah kamu tahu, ya, jalanku dan jalan anjing tadi sama-sama. Ini jalan umum, ini jalan bersama. Maka siapapun berhak untuk lewat jalan ini walaupun dia anjing. Luar biasa ya akhlak seorang ulama yang bernama Abu Ishaq Asy-Syairazi. Anjing pun dihormati. Nah, kita ini manusia lagi, Allah, tidak hormat dengan manusia, luwat dengan manusia. Apalagi manusia yang diluati tadi, tidak layak diluati kan? Tidak layak dibenci. Yang seharusnya dihormati, dimuliakan justru diluati. Kurang ajar ya.
dianggap lebih jahat dari anjing kan, berarti nauzubillah. Ya, nauzubillah. Maka ini pelajaran yang luar biasa. Hormatlah, sayanglah dengan seluruh makhluk Allah walaupun itu anjing. Ya, maka hadis Nabi yang tadi saya bahas di pondok, kebetulan ngajar kitab Nasuhul Ibad, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi seluruh makhluk Allah yang ada di bumi, maka para malaikat pun bahkan Allah Subhanahu wa taala akan sayang dengan kita semua. Ya, gitu. Baik, sampai di sini kalian itu ada dulu hari itu. Ya. Caknya lagi ingin dan itu. Ya, lele itu kan. Ya, kita angkat kita dulu. Masya Allah. Baik, ini saja ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farradtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'aduwan illa khazaltah wa la ghaiban illa radattah wa la karban illa kashafta wa la maridan illa shafaita wa la jahilan illa 'allamta wa la faqiran illa aghnaita wa la dhallan illa hadaita wa la bala'an illa dafa'ta wa la musafiran illa wasalta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridan wa lana fiha salahun illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم